yang menjadi objek perundungan, korbannya biasanya adalah orang-orang yang memang berbeda. Kebetulan saya di proses kesenian gitu kan. Banyak inspirasi yang datang dari dia. Jadi kalau kita menerima pesan yang kita tidak kenal, kita abaikan saja. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Udah dulu, capek. Tes. Ya. Ternyata keluar suaranya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Nahata Devata. Kamu nih juara pantomim kan ya? Hebat loh, Pak pantomim juga pakai masker ya. Iya, aku Nata Devata dulu waktu tahun 2013. Mbak. Oh. Aku juara pantomim tingkat nasional waktu masih SD, masih kecil. Segini ya? Iya. Sekarang udah segini ya? Iya. Kita ngobrol di sana yuk. Boleh, Bisa boleh. duduk Siap. ya. Sama-sama di sini kita ngobrol karena ini spesial banget hari ini nih. Kita mau ngomong soal kasus perundungan. Tapi sebelum itu,
mau cerita dulu. Pantomim itu kan memberikan kesempatan buat yang nonton untuk berimajinasi. Ini sebenarnya kamu tuh lagi ngapain sih gitu kan? Nah coba jelasin, tadi tuh ceritanya lagi apa sih, Dav? Oke, tadi sebenarnya kalau dari Mbaknya sendiri, aku lagi ngapain tadi? Tadi tuh kayaknya sekolah, Ya. ketemu teman-teman gitu ya, tapi ada yang jahit, angkat apa tadi kursi Ya. gitu, terus sampai akhirnya kamu bisa perform gitu ya, main piano ya? Drum. Piano begini. Salah ya? Beda ya? Ya, basically ceritanya seperti itu. Aku di situ sebagai pelajar yang aku nyebutnya berbeda dari teman-teman yang lain. Mungkin dia lebih pendiam, mungkin kan ada itu ya yang memang tidak suka rame-rame gitu. Tapi sifat dia seperti itu menjadikan dia sebagai subjek perundungan di sekolah itu. Karena memang banyak yang seperti itu. Nah, mau dia dirundung segala macam, dan sekarang tadi yang aku ada adegan menelpon itu kan karena sekarang sudah ada call center yang bisa membantu korban-korban dari bullying, gitu kan. Betul, jadi kita bisa mengadukan jika melihat ada kasus-kasus Iya. perundungan Iya. gitu ya. Dan pada akhirnya memang perundungan dan netizen itu tidak bisa dihentikan. Nah, makanya aku lebih memilih untuk mengembangkan bakatku sendiri di drum tadi. Yang pada akhirnya menimbulkan hal baik untuk aku sendiri. Sebentar, ini ceritanya terinspirasi dari mana? Emang kamu pernah terkena perundungan atau bullying juga? Dibilang pernah, pasti pernah. Oh ya? Pasti pernah, tapi mungkin yang aku alami tidak se ekstrim mungkin ya, tapi aku ngerasain hal itu. Aku pernah merasa terbuli oleh teman-teman, walaupun aku terbuli bukan karena aku misalkan aku tidak mau bergaul atau apa, tapi menurut aku bully itu ada dua, Mbak. Gimana Ada tuh? yang dimana memang dia terlihat lemah dibanding yang lain, ada yang karena dia mempunyai suatu kelebihan yang membuat teman-temannya dalam tanda kutip iri. Nah, mungkin aku lebih ke situ. Ketika aku pada waktu itu alhamdulillah juara segala macem, teman-teman itu feedbacknya ada yang selamat, oke, ada yang mau berteman dengan aku, tapi ada juga yang wah dia mah nanti jadi sayang guru, biarin aja gitu. Jadi, menang dulu lah, biar nilainya bagus dulu lah gitu. Gak apa-apa Nafatan. Nah, nanti kita akan ngobrol di sini lebih banyak lagi dengan narasumber yang lain, dan kita akan membahas soal bentuk-bentuk perundungan itu. Kalau kamu kan tadi kayaknya ada dua gitu kan, satu yang justru karena di bawah, justru karena di atas gitu ya. Oke, kita sapa dulu nih sahabat karakter kita ya. Halo, apa kabar semuanya sahabat karakter? Senang sekali saya Maudy Kusnaidi bisa menjumpai Anda di kesempatan spesial ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan tentu juga penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, tadi seperti yang sudah dibahas, kita akan mengungkapkan keprihatinan kita di mana kasus perundungan masih aja sering terjadi di sekitar kita. Bahkan yang sangat memprihatinkan justru terjadi di lingkungan sekolah, yang mana harusnya sekolah itu kan memberikan kenyamanan, keamanan buat anak-anak kita. Seperti tadi ya, Nahata kan ngasih lihat di sekolah kan karena perundungannya. Nah, bagaimana nih kita sebagai orang tua menyikapi hal ini? Selama 1 jam ke depan kita akan membahas soal perundungan bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan kita akan membahas bentuk perundungan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, salah satu narasumber yang sudah hadir di sini adalah seorang ibu, seorang psikolog yang sudah lalu lalang di berbagai talk show, di berbagai acara, membahas banyak sekali. Salah satunya mengenai perundungan, dan ini juga salah satu sahabat saya. Yuk kita sambut, ada Ibu Roslina Vera Uli, Master Psikolog. Silakan Mbak Vera, mari bergabung. Ini tuh udah lama sekali loh nggak ngobrol-ngobrol sama Mbak Vera, Mbak. Duh, pandemi pakai jarak, pakai masker ya. Padahal kita biasanya kalau ngobrol sampai mepet-mepet. Mbak, ini Nahata, Mbak Vera Uli. Tadi dia main pantomim, Mbak, menceritakan tentang perundungan di sekolah gitu. Ini Mbak Vera, kita akan ngobrol-ngobrol nih soal perundungan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, karena yang sangat memperhatikan ternyata perundungan ini masih terjadi di institusi pendidikan. Dari tingkat yang SD tadi kata Nahata sampai yang mahasiswa aja masih ada loh Mbak. Bahkan kadang-kadang tidak hanya pembulian di dalam mental, tapi bahkan juga secara fisik yang kadang-kadang juga sampai mengakibatkan fatal.
Bener ya Mbak? Bahkan sampai di usia dewasa loh berlanjutnya, Oh, nanti masih? sampai di kantor, ya di setiap institusi Aduh. selalu ada perundungan sebetulnya untuk anak-anak yang baru atau anak-anak yang sangat menonjol tadi seperti yang Nahata ceritakan gitu Mbak Maudi. Jadi ternyata memang terjadi di berbagai aspek Di ya berbagai Mbak. aspek karena memang perundungan sebetulnya kan the dark side of relationships kan, the dark Oke. side of friendship, jadi selalu ada sebetulnya. Jadi si perundungan itu sebenarnya apa sih Mbak? Nah pasti penasaran Ini kan? sebelum kita membahas panjang ya, kita Jangan perlu tahu sampai dulu. tiba-tiba tiap anak datang ke psikolog untuk mengaku bahwa dia dirundung nih, dia jadi objek dan korban Bullying. perundungan atau bullying. Nah, karena perundungan sebetulnya butuh melibatkan ada aspek-aspek agresinya yang mengintimidasi gitu loh. Artinya di sini powernya nggak seimbang ya. Nah, ketika power nggak seimbang dan terjadinya berulang, ini butuh berulang. Jadi kalau satu kali bukan perundungan namanya. Apa dong Mbak kalau satu Ya, kali iseng? Kali ya iseng, lagi kasih komentar yang buruk misalnya body shaming atau apapun gitu ya Oke. secara fisik. Tapi kalau perundungan terjadinya itu betul-betul berulang. Sehingga punya dampak nanti jangka pendek, jangka panjang pada si individu. Oke. Yang biasanya adalah loner, sendirian gitu. Tadi seperti yang Nahata cerita ya, dia hebat sendiri atau dia yang paling berbeda, betul, karena sebetulnya yang menjadi objek perundungan korbannya biasanya adalah orang-orang yang memang berbeda, bisa berbeda fisiknya, dia paling pendek mungkin, atau kalau anak laki-laki bulu kakinya udah tumbuh teman-temannya belum gitu kan ya, jadi dia jadi korban perundungan. Itu ada loh case yang saya tangani. Oh iya Mbak? Ada. Atau tadi dia berbeda karena dia berprestasi. Seperti Nahata misalnya, teman-temannya nggak berprestasi, Nahata berprestasi sendiri. Wah, ini butuh dirundung, butuh dibully nih, gitu kira-kira. Mbak, tapi itu bentuk-bentuk perundungan seperti apa? Kalau tadi kata Nahata kan tadi sudah jelas ya, antara dia emang tinggi atau memang dia rendah, jadi direndahkan. Ini bentuk-bentuk perundungannya dalam bentuk apa aja sih Mbak? Oh, yang paling banyak, yang paling ekstrim tadi seperti yang saya ceritakan, Ya. masalah fisik kan. Fisik. Nah, secara fisik. Fisiknya dibully gitu ya, direndahkan karena dia pendek lah, karena dia berbeda, atau karena berkulit gelap misalnya, Yeah. ya kan, atau terlalu putih, atau matanya sipit misalnya. Nah, itu aspek fisik. Bisa tadi secara verbal, jadi ngata-ngatain, dan ini paling banyak di anak SD sebetulnya ya. Jadi kalau kita bisa tahu, tingkatan sekolah yang paling sadis sebetulnya secara verbal itu adalah anak SD. Justru Jadi di SD ya bullying itu Mbak? bisa, wah fatal kan Itu kenapa Mbak? Karena mereka tidak berpikir panjang atau emang... maklum. Anak SD kan awal mula kita punya pertemanan yang serius sebetulnya. Ya tadinya di rumah kan, 6 tahun pertama tiba-tiba punya teman, lagi baru belajar. Ya mana batasan-batasan ya sebetulnya. Jadi yang sadis itu ya paling sadis pada anak SD. Ada satu lagi nih, ya selain perundungan fisik, ya verbal, emosional yang bikin kita down gitu ya. Ada satu yang spesifik dan sekarang lagi banyak jadi perhatian, yakni cyberbullying. Jadi perundungan ya di ranah sosial media salah satunya. Kita tahu sendiri kan, anak-anak remaja, anak-anak SD mereka kadang-kadang udah punya sosial media loh, dan mereka punya alter account rata-rata. Iya, yang mana Alter khusus account-nya untuk itu memberikan bisa komentar-komentar negatif. yang... Jadi Iya. kalau kita tuh kebetulan 2 tahun yang lalu sempat bikin fokus group discussion, mengumpulkan anak-anak remaja yang preteen dan remaja, ya. Dan ternyata bener Mbak Maudi, rata-rata anak-anak remaja ini punya account itu rata-rata ya 3-4 ke atas loh. Wow. Bisa 3-4, bisa 7 account. Jadi jangan GR dulu kalau orang tua ngerasa bahwa oh dia diterima jadi friend anaknya di sosial media. Sebentar, itu account nomor 1. Account nomor 2 adalah account pertemanan. Yang ketiga ini buat ngebully. Biasanya anonim. Atau stalking. Iya, buat stalking gitu kan. Nah, satu lagi ada lagi buat grup yang di mana lagi di luar sekolah gitu-gitu loh. Yang sebetulnya rata-rata mereka punya seperti itu. Jadi emang ini terjadi ya Mbak? Jadi Memang this banyak. is real. Oh. Ya. Ini akan jadi bahasan pendidikan kita sama-sama nanti. Mbak, berarti ini kan perundungan bisa terjadi, tadi Mbak Vero udah bilang, dari kecil sampai kerja pun masih bisa terjadi, Masih ya kan? di institusi banyak. Bentuk kekerasan fisik juga, mental juga, bahkan sampai ke sosial media, digital gitu ya Mbak. Terus kemudian ini Mbak, kita tahunya kan harus perundungan bahwa terjadi berkali-kali. Betul. Kita bisa mengidentifikasi nggak nih anak kena dibully gitu? Nah, Dari mana tahunya? sebetulnya ini yang saya mau share nih. Untung ada Mbak Maudi yang menanyakan. Jadi Gimana tuh, Mbak? sebetulnya untuk perhatian sahabat karakter dimanapun berada ya, ada profil tertentu
untuk korban maupun pelaku sebetulnya. Jadi ada profil psikologisnya, Mbak. Profil untuk korban, kita bicara korban dulu biar ngeh bahwa anak kita jadi korban, dan rata-rata anak pernah jadi korban sebetulnya. Tinggal cara mengatasinya aja sebetulnya ya. Yang pertama dari aspek fisik. Secara fisik dibandingkan dengan teman-temannya dia memang beda. Nah ini kita mesti perhatikan, kalau enggak dia lemah, Mbak. Jadi misalnya pada anak laki-laki misalnya ya, ketika mereka enggak sangat handal di olahraga misalnya, itu bisa jadi korban bully loh. Main bola, bolanya lari kemana gitu ya, itu bisa jadi korban bully. Ya, kemudian aspek kepribadian. Ternyata kepribadiannya khas. Mereka itu pencemas. Kebetulan anak-anak yang suka membatasi diri, suka menyendiri. Dan secara sosial, mereka ini adalah anak-anak yang sebetulnya menghayati bahwa dirinya itu ditolak. Jadi rejected. Anak-anak yang tertolak dan kemudian mereka menarik diri. Jadi rejected withdrawal. Ya, sementara kalau pelaku biasanya pola kepribadiannya adalah rejected, ya, anak yang memang nyebelin ya ditolak, tapi kemudian mereka menjadi agresif. Atau anak-anak yang kebetulan punya kepribadian yang populer secara sosial, namun mereka pola kepribadiannya antisosial gitu ya. Jadi populer tapi antisosial. Jadi suka ngejahilin orang-orang yang kayaknya ganggu buat mereka gitu ya. Padahal dia udah populer, dia mungkin sejahtera, dari keluarga yang sejahtera misalnya, tapi tetap bisa ngebully. Jadi profil kepribadian ini ada, Mbak. Bahkan profil rumahnya dan pengasuhan maupun profil lingkungan sekolah juga ada. Kalau kita bisa review sedikit, pengasuhan orang tua yang bagaimana ya bisa menciptakan anak yang akan jadi korban maupun yang jadi pelaku. Ya, kalau pelaku adalah orang tua yang maltreatment, orang tua yang sebetulnya abai kadang-kadang dalam pengasuhan, gak hadir, atau terlalu otoriter misalnya. Kalau yang jadi korban, orang tua yang terlalu overprotective, suka banget lindungin anaknya, overkontrol, anaknya diatur-atur banget sehingga anaknya nggak berdaya, anaknya cemas, anaknya tergantung sama orang tua. Kebetulan ada di lingkungan sekolah yang memang nggak kondusif. Yang seperti apa lingkungan sekolahnya? Lingkungan sekolahnya yang kebetulan memang ada model-model perilaku agresi, turun-temurun kan, senior ke junior, nggak pernah habis tuh kayak begitu. Iya, pelonco-pelonco itu dia masih. Dan kebetulan nggak ada sanksi yang memadai. Ya, saya kebetulan ngajar di kampus kita sangat strict kebetulan. Begitu ada indikasi perbulian, ya dia bisa diskors atau dikeluarkan dari kampus, kira-kira gitu. Jadi jangan sampai ini terjadi. Mbak, berarti ini juga keterlibatan dari orang tua dan lingkungan sangat berperan ya. Sangat ini nggak boleh over, nggak boleh kurang, nggak boleh abai. Jadi kayaknya harus menentukan porsi yang pas gitu ya untuk bisa membantu anak-anak kita melalui masa-masa perundungan ini gitu ya Mbak. Tapi worst come to worst-nya Mbak ya, hal yang terburuk yang bisa dialami anak-anak yang dibully atau justru yang membuli itu apa sih? Oke, jangka pendek nih ya, yang paling sering saya tangani nih belakangan ini nih. Banyak banget nih ya. Yang pertama anak-anaknya nggak cuma cemas loh, mulai depresi, mulai menolak sekolah. Oh gitu? Ada loh yang nggak mau masuk sekolah udah berminggu-minggu sehingga Kamu butuh ditangani. pernah nggak tuh? Gimana Nahata? Bilang ini alasannya karena dibully padahal emang nggak pengen sekolah. Gimana? Aku selalu rajin ke sekolah. Kamu rajin ke sekolah? Kalau ke sekolah, pas ketemu memang ada yang merundung Iya. atau apa, tutup kuping. Oh gitu? Aku sekolah untuk belajar. Oh gitu, kamu fokus gitu ya? Nah itu keren kalau Nahata ya. Mungkin ada teman aku yang kayak gitu. Ya jadi sampai off dari sekolah, Betul. nggak bisa sekolah lagi, menolak sekolah. Ini yang awal-awalnya nggak mau dia. Saya merasa terganggu sih ya Mbak ya. Bisa depresi gitu kan, jangka panjangnya lebih problem. Berubah perilaku anaknya, ya makin murung, makin menyendiri, mulai menolak sekolah, sering ada di kamar. Ini sesuatu loh, kita butuh peka. Makanya saya seneng loh, Pak Menteri sekarang tuh ya, betul-betul menggiatkan kembali. Ayo, ada pendidikan karakter di sekolah itu wajib. Pendidikan berkarakter Pancasila itu basicnya sebetulnya. Yes, karena pendidikan ini bukan hanya melulu mata pelajaran dan kurikulum gitu ya Mbak ya, tapi penguatan karakter juga sangat membantu untuk pendidikan kita. Bener nggak Mbak? Itu banget. Nah ini kaitannya si perundungan dengan dunia pendidikan kita gimana nih Mbak? Kalau masih aja seperti ini, masih ada perpeloncoan, masih aja sekolah yang menutup mata, yang membuli mungkin anaknya yang ngasih uang sponsori sekolah gitu kan. Karena kan posisinya biasanya memang lebih tinggi kan, punya power kan. Gimana tuh Mbak? Nah, jadi Coba. itu dia sebabnya mengapa perlu ada pendidikan karakter. Teman-teman ya, sahabat karakter nanti bisa lihat kok ya. Ada di websitenya Kemdikbud ya, cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id Betul. ya.
lihat deh di sana ada sejumlah karakter yang memang betul-betul berbasiskan Pancasila. Kita tuh udah ada nilai-nilai luhur sebetulnya. Jadi bangsa kita itu nilai luhurnya tuh tinggi. Benar, Mbak. Ya, makanya tadi meskipun tadi pernah jadi korban bully, nah Hatta ya tadi ketemu Mbak Modi langsung sopan, ya itu adalah berbudi pekerti luhur kan. Kita menghargai orang lain, meskipun beda kita menghargai orang lain. Kita bekerja sama, sukanya gotong royong. Nah, kerjasama ini baik. Di dalam sekolah, anak-anak didorong untuk bekerja sama, didorong punya akhlak yang lebih baik. Ya, basisnya adalah ketuhanan. Itu bagus sekali sebetulnya. Baik. Nah, sekarang gimana nih Mbak untuk kita bisa menyikapi hal ini gitu ya? Maksudnya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Tadi Mbak Vera bilang kerjasama penting. Artinya kan keterlibatan dari pihak sekolah atau lingkungan atau orang tua dan anak sendiri kan. Yes. Gimana cara ngatasinnya? Apa semua harus ketemu Mbak Vera terus gitu? Ini Ada perundungan, dia. lari ke Mbak Vera. gitu. Makanya nanti di sekolah selalu akan ada pertemuan ya antara sekolah, orang tua, ya dan anak nantinya at the end. Tujuannya apa? Kita profile dulu, ya apakah memang ada kasus-kasus perundungan dan memang selalu ada. Tapi seberapa beratnya? Di ranah yang seperti apa ya? Edukasi itu penting, mendorong di dalam kelas biar anak terdorong untuk punya apa namanya ya kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka bekerja sama dalam teamwork itu juga penting. Namun yang lebih penting adalah mengubah cara pengasuhan di rumah. Karena sebetulnya proses learning atau proses belajar itu kompleks, peran orang tua besar sekali sebetulnya. Karena karakter ini kan dibentuknya bukan karena bawaan dari dalam saja loh, kepribadian ada temperamen, ada karakter. Nah karakter ini bentukan lingkungan sebetulnya. Jadi di rumah jadilah orang tua yang lebih hangat, lebih peka. Jadi anak tuh jangan dibully, karena begitu anak dibully, ya atau dia lihat perbulian di rumah, dia akan lakukan di luar rumah. Ini penting. Jadi yuk kita tiadakan, kita stop model-model perilaku perundungan Ini berarti juga di rumah tangga. Ini berarti juga buat orang tua dan pihak-pihak sekolah juga menjadi apa ya, perlu mengingatkan diri juga kepada kita sendiri ya Mbak ya, untuk berlaku dengan lebih hangat, lebih mengerti mereka seperti itu ya Mbak. Satu lagi aja nih Mbak pertanyaannya, boleh ya? Selain di lingkungan sekolah, selain secara fisik di rumah, ini masalah yang sosial media tadi yang Mbak Vera udah bilang bisa dia punya 4 akun dengan berbeda. Nata punya berapa akun? Coba ngaku ya, jujur, yang jujur. Aku punya satu akun utama. Tuh, yang utama ya satu, tapi yang utama. Tapi yang satu tadinya memang aku punya pikiran untuk membuat 2 akun, yang memang satunya untuk teman-teman gue aja, tapi pada akhirnya akun itu aku jadiin buat galeri foto aku, karena aku kan hobi juga foto-foto. Nah, tapi dengan seperti itu teman-teman masih nanya, lu punya second akun nggak? Punya. Gue follow ya, udah follow aja. Emang kenapa? Ya kan itu kita gosip di situ aja gitu. Iya. Iya. Jadi pada akhirnya aku, daripada gitu aku pakai aja lah buat yang lain gitu, daripada buat akun. Ternyata emang iya ya, berarti emang gitu ya, teman-teman kamu juga berarti punya? Kebanyakan punya. Oh, benar. Bahkan bisa ngebully salah satu teman rame-rame di sebuah akun yang berbeda lagi. Di akun keempat atau kelima, kira-kira begitu. Mbak ini nggak kayak punya kepribadian lain gitu Mbak, kan maksudnya kan yang ini manis-manis, kalau yang di follow sama orang tuanya manis, kalau yang di sini untuk karya-karya, yang ini untuk bullying, itu kayak punya berbeda karakter nih. Itu disebut alter account. Karena alter di sini bukan dirinya sendiri gitu loh. Jadi bukan diri yang sesungguhnya, tapi diri yang diharapkan pengen dia tampilkan dalam momen-momen tertentu. Yang lagi pengen ngebully banget, agresif banget gitu ya. Yang nakal banget gitu di situ ya. Yang lagi baik-baik banget ya. Ini jadi gimana dong Mbak, orang tuanya juga harus aktif dong berarti di sosial media, nggak boleh cupu kalau bahasanya, nggak boleh ini. Ya, kalau kita aktif di sosial media, paling mungkin kita hanya ditempatkan di first account. Bukan di second, third, atau fourth ya. Bukan di akun kedua, ketiga, atau keempat. Jadi apa yang butuh dilakukan orang tua? Yuk, jadi orang tua, latihan untuk lebih hangat deh sama anak. Oke. Lebih terlibat. Terlibat itu gini loh, hadir ketika anaknya misalnya lagi belajar, kita dampingi. Diajak ngobrol, ngobrolnya bukan sekedar di level yang hanya di permukaan. Bukan cuma tentang yang fakta, iya ya, saya mataharinya lagi enak banget nih ya, gitu. Enggak, tapi di level yang lebih mendalam, di level yang emosional. Di level memahami narasinya anak, bahwa apa sih penghayatan dia tentang lingkungan, ya sehingga dia lebih open sama ortunya dan merasa bahwa dia dicintai, dia berharga, itu penting.
Itu ya, buat orang tua semua bisa di-highlight ya apa yang sudah disampaikan sama Mbak Vera nih kayaknya semuanya penting dan menjadi catatan buat kita semua sebagai orang tua. Buat saya tuh ini nih ya, bikin saya kangen kalau nggak ketemu sama Mbak Vera gini nih. Banyak pesan-pesan moral yang perlu dicatat buat diinget-ingetin lagi. Kadang-kadang kita udah tahu sih Mbak, tapi kadang-kadang kita perlu diingatkan kembali untuk hal-hal seperti ini. Oke Mbak Vera, terima kasih sekali. Ya, kita akan masih ngobrol lebih panjang lagi karena seperti Mbak Vera sudah sampaikan bahwa perundungan ini tidak hanya terjadi di kalangan SD dan sebagainya dan ini juga mempengaruhi kepada masa depan anak. Nah, sekarang saya mau menghadirkan ya salah satu orang tua yang anaknya pernah menjadi korban perundungan ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaannya. Untuk itu saya mengundang kepada Bapak Samuel Adi Prasetyo. Silahkan untuk bergabung di sini bersama kami. Iya, terima kasih Pak Samuel. Ini Nahata, Mbak Vera. Kita dari jauh aja ya Pak semua, nggak apa-apa ya. Gitu ya Pak. Oke Pak, sebelum kita ngobrol saya mau nyapa dulu sahabat karakter. Saya Maudy Kusnaidi masih bersama Anda di channel Cerdas Berkarakter Kemendikbud ini. Dan talk show kita masih membahas bagaimana mengatasi perundungan atau bullying demi penguatan karakter generasi cerdas berkarakter ya. Seperti yang tadi sudah kita sambut, ada Bapak Samuel Adi Prasetyo, orang tua yang pernah anaknya, putrinya ya Pak? Ya, Putri. Putri mengalami perundungan. Saya mewakili semua terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir dan bercerita. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman buat kita semua ya Pak ya. Boleh tolong diceritain ya Pak, apa yang terjadi dengan putri Bapak? Kejadiannya itu saat sekarang anak saya udah kelas 2 SMA. 2 SMA sekarang. Kejadiannya waktu Kejadiannya itu waktu SD. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Loh, lama Pak, 6 tahun. Lumayan. Aduh, bentuk seperti apa Pak? Jadi pembulian ini agak unik. Saya bilang unik kenapa? Biasanya dilakukan hanya teman-temannya. Dan saya tahu itu setelah lulus SMP. Dia berani cerita karena dia nggak berani kalau umpama kami sekeluarga bertindak, takutnya semakin depres. Karena memang dia nggak suka matematika, jujur. Satu keluarga itu nggak suka matematika. Setiap pelajaran matematika dia tidak bisa. Tapi sayangnya bukan, ya harusnya kalau dunia pendidikan akan menggali ya. Karena kan sebenarnya dalam dunia pendidikan tidak ada istilah bodoh, gitu kan. Tetapi yang terjadi seperti itu, dia ditaruh di depan dan dipermalukan. Duh, berat sekali Pak. Ya. Itu sempat cooling down. Dia sempat bisa atasi. SMP kelas 1, 2, 3 waktu SMP itu dia prestasi. Dia udah lupakan itu, gitu kan? Dia ikut tari saman, dia OSIS dan sebagainya lah. Pada saat lulus SMP, dia masuk ke sekolah, salah satu sekolah negeri lah, gitu kan? Di sana ternyata terjadi kembali. Tetapi saya nggak berani cerita karena agak sensitif sekali ya. Artinya rasis lah, gitu kan. Itu juga dilakukan oleh guru. Waduh. Gitu kan. Di situ dia tarik mundur dan betul-betul seperti luka yang sudah hampir sembuh itu seperti terkuak kembali. Iya. Ya, alhamdulillahnya itu saya juga mantan dibully. Saat anak saya mengalami seperti itu, terapinya dengan saya. Terapinya dengan saya. Akhirnya dia memilih untuk homeschooling. Untuk homeschooling Ya, tapi aja. saya bilang ke mamanya, jangan terlampau dipikirkan dulu masalah nilai dan sebagainya. Biarkanlah homeschooling itu menjadi kesibukan dia untuk mengembalikan psikologinya. Ya hobi motret, ya udah kita lepas.
dan berangsur-angsur mulai. Akhirnya dia berani cerita, benar yang dikatakan ibu tadi, sudah pada tataran dia berpikir untuk suicide. Dia ceritakan semua itu ke saya. Saya santai. Karena kebiasaan saya itu kalau dulu berangkat sekolah, setelah disiapin makan ibunya gitu, Sarapan. sambil sarapan saya ngobrol. Itu budaya, kebetulan boleh dibilang kami dekat ya, dan ya memang dekat sama saya. Nah, dari situlah nggak ada yang disembunyikan sebenarnya. Setelah dia betul-betul keluar dari SD itu, pernah cuma tersirat waktu SD itu nggak berani terbuka, karena saya tanya kenapa nggak cerita ke bapak itu. Aku masih di situ. Gitu sih. Ini kan yang dirundung tuh masalah akademis, di mana menurut kami nih para orang tua harusnya kan tokoh-tokoh kepala pendidik ini mengerti ya bagaimana cara menyampaikan materi akademis itu kepada anak-anak, seharusnya begitu ya Pak. Dan saya salut juga Bapak kok bisa menanggapi dengan tadi Bapak bilang saya santai, bisa deket dan membuat akhirnya anaknya sendiri nyaman untuk bisa bercerita, ya kan ya Bisa Mbak Vera? bercerita, karena begitu nggak cerita itulah akar dari traumanya Mbak Maudi. Benar. Trauma itu kan ketika anaknya blocking emosi. Ya. Tapi Anda Pak peka memahami anaknya. Jadi anak bisa cerita, itu awal dari sehatnya Mbak Maudi. Anak bisa cerita. Iya Pak, makanya saya salut sekali Bapak bisa seperti ini. Jadi kesepakatan di rumah jangan ada secret. Jangan ada rahasia ya. Jangan ada rahasia di sini. Ya pada saat dia mengalami beban seperti itu ya, tugas saya cuma mendengarkan sebenarnya. Tempat curhatan ya Pak. Dan sebenarnya nilai kebetulan saya di proses kesenian gitu kan. Banyak inspirasi yang datang dari dia. Produktif, jadi kreatif Mbak Iya. Mbak Maudi. Solusinya konstruktif. Iya. Konstruktif, jadi sehat. Membangun gitu ya. Masalah emosional dalam bentuk seni ya Pak. Betul, memang untung Bapak orang seni ya Pak ya, jadi bisa mengekspresikan gitu ya melalui seni atau apa gitu ya. Ini kalau Nahata ya tiba-tiba jadi pantomim segala macam, ceritanya macam-macam. Pak, tapi saya pengen tahu loh, Bapak sendiri memang karena orangnya, kalau karena sekarang woles gitu, kayaknya orangnya slow, santai, atau Bapak sebenarnya juga pasti punya perasaan-perasaan yang perlu Bapak tenangkan dulu kan sebelum Bapak bisa mengambil tindakan-tindakan yang mengobati anak gitu. Pasti, Pak. Gimana tuh Artinya, Pak? kalau ngelihat saya dulu nggak seperti ini. Mungkin kalau itu ketemunya saya dulu selesai kan. Selesai, titik Pak, udah nggak pakai koma ya Pak. Tapi Untung selesai nih. saya ngelihat panjang gitu. Kalau saya cuma memburu emosi saya, ya justru memperparah anak saya. Karena yang dibutuhkan dia hanyalah satu perspektif yang berbeda gitu kan. Itu dia. Keren Mbak Maudi. Gimana nih Mbak Vera, ini ternyata masalah perundungan bukan kepada anak-anaknya saja, tapi juga kepada orang tua juga harus berusaha mengolah emosi ya Mbak? Betul, jadi tadi membantu anak melihat dari perspektif yang berbeda itu keren banget. Ya, karena tadi akan selalu ada anak-anak dengan hambatan matematika bukan karena dia bodoh. Iya, betul. Kadang-kadang hanya gangguan belajar, namanya gangguan belajar memang, gangguan matematik, jadi mathematic disorder. Jadi mereka agak bingung kalau lihat angka, lihat operasi matematis, ya, dan itu kadang-kadang nggak dipahami oleh orang-orang di sekitar, terutama di sekolah. Makanya guru butuh diedukasi, dan kita butuh orang tua yang seperti ini. Keren. Saya juga kalau nggak salah pernah dengar gini deh Mbak, bahwa setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda gitu. Mungkin di kinestetiknya badannya bisa jadi atlet, atau di bagian seninya gitu ya, atau memang akademisnya gitu. Jadi sepertinya standar cita-cita harus menjadi dokter atau insinyur atau apa tuh kayaknya sekarang bisa terlihat lebih terbuka gitu kali ya Mbak ya. Lebih terbuka. Iya nggak sih, ya. Mbak? Dan yang paling penting tadi orang tuanya kasih contoh, menjadi role model, menjadi model perilaku buat anak dalam mengelola emosi mereka. Tadi kan yang dilakukan Bapak Samuel demikian, Bapaknya menjadi contoh Mbak Maudi, sehingga anaknya juga mudah untuk terbuka, mudah untuk melihat dari perspektif yang berbeda ketika punya masalah emosi negatif yang muncul akibat dampak dari perundungan gitu Mbak Maudi. Baik.
Sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Ya sangat lumayan sekali sudah apa ya? Progresnya sudah luar biasa. Dari awalnya dia pasti akan mengalami amnesia, insomnia. Nggak bisa tidur gitu, Ya, Pak? Pak ya. Saya juga nyantai itu. Ya. Kok nggak bisa tidur. Kadang ibunya masih harus tidur jauh. Jangan. Karena dia nggak bisa tidur itu bukan karena nggak mau tidur. Ada persoalan dalam benak. Ya udah saya ajak keluar. Nah, karena saya kan proses di rumah ya. Kadang kalau proses itu sampai pagi. Bapak nih melukis atau apa? Mohon apa? Mainan wayang. Oh, wayangan. Wah, asiknya. Bisa jadi cerita dong, Pak ya? Banyak cerita dari dia. Di ya. dunia pewayangan ada perundungan nggak, Pak? Nah, itu sering nemenin saya awal-awal. Tapi pelan-pelan gitu kan. Kadang saya ceritain, dongeng, sambil dia tidur sampai masjid. Saya nggak tahu masalah urat atau apa, enggak lah ya. Tapi saya cuma yakin pada saat keluarga sakit atau anak sakit, dokter paling mujarab itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, betul. Nah, Itu saya yakin. catatan saya tentang Pak Samuel tadi begini Mbak Maudi, ini menarik nih. Ada satu yang menarik yang kita bisa tiru loh, sahabat karakter untuk di rumah nanti. Ya, ketika anak punya masalah emosional, seperti yang dilakukan Pak Samuel tadi adalah beliau menerima, memvalidasi emosi anak. Jangan diginiin, harus tidur, nggak boleh sedih, kamu harus berani, lawan kembali. Anaknya lagi, beri anak space, beri anak ruang untuk diterima dulu emosinya, nanti kita sama-sama yuk. Kita bimbing anak sama-sama yuk, kita bercerita, membahas hingga netral perasaannya. Itu tadi yang dilakukan Pak Samuel. Bapak psikolog atau Iya, seni keren pasti nih sebetulnya, Pak Pak? Samuel nih. Itu juga mukjizat nih, Mbak. Artinya sebenarnya saya ngelihat awal sudah lillahi ta'ala. Artinya apapun yang terjadi ya sudah. Tapi saya nggak jauh-jauh dari dia. Selalu dekat ya, Pak? Ya, artinya ya kalaupun terburuk sekalipun ya saya bisa apa kan gitu. Tapi kalau ini diizinkan Allah, bukan tangan saya sakti, bukan, tetapi ini cuma sarana. Ini sarana saya cuma bisa pakai pijit sambil dongeng. Iya. Tapi dia tuh tahu Bapak ada gitu. Sebenarnya Tahu cuma tuh, itu. Iya, Bapak Dia ada, Bapak memastikan dengerin. untuk saya nggak sendiri. Ya, itu dia. Pak. Iya. Sebenarnya cuma itu. Itu supportnya tuh, support sistemnya dia nggak. Ada yang nemenin. Iya, ini luar biasa nih Pak Samuel. Terima kasih sekali loh nih sharingnya. Sama-sama. Jadi mendapat pencerahan gitu bahwa harus tenang ya, kitanya juga sebagai orang tua. Kalau nggak selesai tadi ya Pak ya. Untung nih Pak Samuel, terima kasih sekali. Oke, sungguh ini tidak terbayangkan ya kalau perundungan bisa berakibat traumatis yang berkepanjangan, dan justru yang memprihatinkan adalah menurut studi PISA atau Program Penilaian Pelajar Internasional di tahun 2018, ditemukan setidaknya 41% dari pelajar berusia 15 tahun di Indonesia mengalami perundungan. Sementara dengan berkembangnya sosial media, berdasar jajak pendapat YouReport, terhadap hampir 3.000 anak muda Indonesia berusia 14 sampai 24 tahun loh. Ini sampai 24 tahun aja masih dalam riset ya. Menemukan bahwa 45% dari mereka pernah mengalami cyberbullying. Luar biasa. Oke, Pak Samuel terima kasih sekali atas sharingnya, ceritanya. Salam saya buat putrinya. Semoga masa depannya tidak akan terganggu dengan trauma-trauma sebelumnya ya Pak. Oke, Mbak Vera, Pak Samuel, nah Hatta, supaya kita sahabat karakter semua supaya kita agak tenang, santai ya, menenangkan pikiran dan emosi. Yuk kita sambut dulu nih suara merdu dari Jamaica Cafe. Indonesia tanah air Indonesia, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta.
Indonesia tanah air beta pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Tempat berlindung tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Menutup mata. Ya ampun, nih Jamaican Cafe kayaknya nggak pernah sedikit pun turun ya, selalu di situ. Wah, bisa aja. Mana sih? Malah naik berat badannya. Nggak apa-apa, kita mengalami yang sama. Ini dengan suara semerdu dan sejernih dan sebening itu, apakah kalian pernah mengalami perundungan juga? Wah, Perundungan. perundungan mah kalau di sekolah Pasti ada. hampir pasti ya. Apalagi dulu kalau saya ya. Saya dulu sekolahnya tuh yang senioritasnya Wah, ini banget tinggi. ya. Jadi begitu kita masuk nih udah bully dari awal, udah dipukulin hampir tiap hari kan. Wow. Dirundung sama band-band. Wih, nggak punya alat musik ya. Woi. kasihan Modalnya ya. suara aja. Iya. Nggak modal ya, nggak modal. Nyanyi udah lama nggak bisa beli alat musik katanya. Enak dong nggak punya modal ya kan, langsung aja suaranya justru malah menjadi satu modal yang luar biasa. Thank you banget ya Jamaica Cup. Nanti Iya, kita ngobrol-ngobrol sama-sama. lagi. Nggak kemana-mana kan? Iya, nggak di sini Tetap aja. Kan? Di Iya. sini aja, walaupun jaga jarak tapi kita tetap sama-sama di sini, oke? Iya. Oke. Sip, sahabat karakter ini luar biasa banget ya. Kita udah dihibur dengan suara merdunya Jamaica Cafe, udah ngobrol-ngobrol. Tapi tadi dari semua obrolan kita ada satu hal yang perlu diperhatikan juga mengenai cyberbullying, ya. Jadi ini saatnya untuk saya mengundang pakar IT, yaitu Bapak Soraiman Barasa Eskom MTI. Silakan Pak Soraiman bergabung bersama kami ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol juga. Baik Pak, langsung bawa gadget loh, beda ya kalau pakar IT ya. Ya, mohon izin ini karena semuanya serba data, jadi saya biar tidak salah saya wajib Baik, membaca. Pak Soraiman, Siap. terima kasih ya sudah datang. Tadi kan kita sudah ngobrol panjang dan dari Mbak Vera, dari Pak Samuel, dari Nahata kita juga membahas soal cyberbullying ini. Ya, Pak, sebenarnya sejauh mana sih yang disebut cyberbullying itu? Karena kan sampai sekarang masih banyak nih netizen-netizen yang berkomentar maha benar gitu Ya. Pak. Gimana nih? oke. Jadi sebelum ke cyberbullying, kita sama-sama setuju bahwa perundungan ini adalah penindasan ya, perilaku kekerasan. Jadi ketika berbicara cyberbullying, kekerasan itu terjadi dengan media teknologi digital, baik telekomunikasi maupun internet. Ya. Di mana pelakunya itu tidak harus ketemu dengan korban, dia bebas bisa melakukan apa aja. Berkata bohong, mencemarkan nama baik, menyebarkan foto-foto yang tidak sepantasnya, seperti itu. Dan bullying dengan cyberbullying cenderung bisa berjalan bersamaan, tapi
pada cyberbullying ada yang dinamakan jejak digital. Dan itu tidak akan hilang dan itu bisa dijadikan bukti di masa depan. Seperti itu. Lalu di mana sajakah cyberbullying itu bisa terjadi? Ya. Di mana-mana. Secara garis besar, yang paling besar itu ada di sosial media. Kita udah tahu yang paling gede sosial media itu adalah Facebook, ya kan? Ada Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Itu adalah ranah yang paling besar para pelaku bullying untuk melakukan kejahatan mereka. Lalu selanjutnya bisa juga terjadi pada aplikasi chatting. Sebutlah Telegram, WhatsApp, Line, WeChat, dan lain-lain. Bisa juga menggunakan SMS doang, itu juga bisa dijadikan jalan mereka. Bisa juga menggunakan email. Lalu yang mungkin orang nggak banyak ketahui, bisa terjadi cyberbullying pada platform game online. Ya, yang pada main Free Fire, Mobile Legend, PUBG, Hago, Dota, dan segala macam, itu adalah jalan bagi pelaku cyberbullying untuk menindas orang-orang yang mereka pengen tindas. Baik. Seperti itu. Banyak ya Pak, ternyata platformnya kan kepikiran cuma Facebook, karena yang rame-rame, ternyata yang direct itu juga banyak ya Pak untuk chatting dan sebagainya. Jelas. Juga banyak ya. Jadi media perantara bullying ini saya sudah dapatkan datanya. 74% itu dilakukan di media sosial. Lalu 51% dilakukan di smartphone atau tablet. 44% itu di website atau forum-forum melalui komentar. Lalu instant messenger itu sebanyak 29%, email 25%, online chatroom kalau dulu ada MIRC atau Yahoo Messenger itu sebanyak 46% dan 13% sarana teknologi lainnya. Dari sini bisa terlihat sosial media itu memang banyak merekrut para pelaku cyberbullying. Ya mereka happy, orang mau identitasnya nggak kelihatan Iya, ya Pak, kalau nggak dicari kan, kalau ini kan kita ketemu benar. langsung gini kelihatan Benar orangnya. banget. Kalau ini kan nggak kelihatan, Iya. mereka berani di belakang ini. Jadi untuk membedakan antara traditional bullying dengan cyberbullying, itu kita bisa bilang seperti tadi dikatakan, bullying face to face. Kalau cyberbullying anonymous. Nggak kelihatan. Bullying cenderung jaraknya dekat, misalnya di sekolah, kampus, atau ruang komplek rumah. Sedangkan cyberbullying bisa di rumah, bisa di sekolahan juga, tapi bisa dari manapun. Iya. Tidak terbatas jarak, Lokasinya di ya kan? Bullying tradisional terjadi pada waktu masuk sekolah, siang-siang. Cyberbullying 24 jam per-7. Bisa diganggu. Tidak terbatas waktu, ya kan? Kalau tradisional, ketika kita sudah pulang ke rumah, cenderung rasa aman. Ada orang tua, ya kan? Jadi kita mendapat keamanan ketika sudah sampai rumah. Cyberbullying pas sampai rumah kita kalau ngelihat dikit, aduh, udah ada lagi nih Iya. kekerasan yang saya alami, kayak gitu. Kalau tradisional, pelaku bullying itu cenderung bisa ketahuan siapa. Siapa yang ngelakuin ini. Tapi kalau di cyber, dia bisa bikin akun palsu atau dia bisa hack akun orang untuk melakukan kejahatan. Pak, kok jadi tambah serem ya Pak ya dengernya nih, kayaknya makin Ya. deg-degan deh ini dan kayaknya jadi lebih bahaya ya Pak ya. Maksudnya kalau dari cyberbullying ini kok batasannya jadi bisa lebih luas, Sangat bisa luas. lebih ini. Karena tadi saya sudah bilang, cyberbullying itu tidak terbatas jarak, tidak terbatas waktu, tidak terbatas pelakunya siapa. Jadi itu memang sudah mendunia karena dia menggunakan teknologi digital melalui internet tadi. Tapi ini di dalam dunia cyberbullying kan sudah ada kesepakatan bahwa ada ranah-ranah yang memang ini dianggapnya kriminal, mengganggu atau ada aturan-aturannya sudah ada kan Pak? Benar. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu sudah mengeluarkan UU ITE. Seperti itulah undang-undang yang sudah Sudah difasilitasi. sedemikian diatur, ada Ya. undang-undangnya dan ada hukumannya tetap aja ya. Kadang-kadang masih ada aja ya Pak yang melakukan Benar. hal-hal seperti itu. Iya, makanya jadi kategori bullying itu ada banyak sebenarnya. Ada penulis buku dia menceritakan ada 8 kategori bullying, ada flaming, intinya ngebikin orang ngerasa panas saja. Ada harassment, membuat malu, ada denigration, berkata bohong atau fitnah, ada impersonate, ngaku-ngaku jadi Ngaku orang jadi lain. siapa gitu ya. Ada outing, membagikan informasi rahasia pribadi orang, padahal harusnya nggak boleh dan dia nggak berhak gitu kan. Ada trickery, menipu gimana caranya. Nah,
Pak Soraiman. Ya, Ini kita sebagai orang tua ya, ada Pak Samuel juga di sini gitu ya, ada Mbak Vera saya nih. Jadi kita sebagai orang tua gimana ya Pak untuk mengatasi atau melindungi gitu atau paling tidak mengurangi tindakan-tindakan perundungan di cyberbullying kepada anak-anak kita gimana ya Pak? nah di sini saya udah dapat datanya juga nih. Wah, ada semua Bagaimana based on cara data nih. mencegahnya? Iya, gimana Pak? Jadi, cyberbullying itu bisa dicegah dari dua sisi. Satu, dari diri sendiri. Jadi, bagi pelajar yang cerdas berkarakter, dia harus tahu apa saja faktor dari dirinya yang bisa mencegah supaya cyberbullying tidak terjadi. Yang kedua, dari faktor orang tua, Pak. Itu bagaimana caranya supaya orang tua memahami anak. Bagaimana caranya supaya orang tua memahami anak. Kalau dari diri sendiri, minimal pelajar yang cerdas berkarakter itu harus paham cyberbullying itu apa. Lalu dia harus mempertimbangkan sebelum memposting atau mengirim foto. Lalu dia mesti mengatur privasi di sosial media untuk menentukan siapa saja yang bisa melihat postingan ini, siapa yang tidak. Jangan sampai ada orang yang tidak dikenal menikmati hasil karyanya dia, yang mana dia tidak mau. Jangan lupa lindungi password sosial media, terus juga teliti saat mengirim dan menerima pesan. Jadi kalau kita menerima pesan yang kita tidak kenal, kita abaikan saja. Siapa tahu itu cara-cara orang jahat untuk mengambil data kita dan digunakan untuk kejahatan yang lain. Jadi kita berasa dibully di situ. Iya. Dan yang paling penting, jangan pernah membuli orang lain. Karena diri sendiri itu kalau tidak mau dibully, jangan membuli orang lain. Betul. Lalu lanjut lagi, pencegahan oleh orang tua. Nah, Jadi orang tua itu bagaimana caranya memberitahukan kepada anak-anaknya, berikan edukasi. Cara online yang aman itu bagaimana? Apa yang boleh dilakukan ketika online, apa yang tidak boleh. Sehingga si anak tidak salah melangkah ketika berkoneksi dengan internet. Lalu pahami media sosial yang digunakan anak. Tiap media sosial kebijakannya itu berbeda dan pastikan anak mengerti apa yang boleh dan nggak boleh lagi dari peraturan tadi. Jangan lupa diawasi. Kan biasa orang tua tuh seneng tuh anaknya biar adem, kasih aja deh tablet, handphone, biar diam. Tapi nggak diawasi. Bapaknya asik main PUBG ya kan atau Mobile Legends. Tapi bagusnya tetap diawasi supaya diperhatikan apakah dia pelaku bullying atau dia yang korban bullying. Dan bagaimana caranya supaya orang tua itu mengajarkan kepada anak kalau terjadi cyberbullying, cara menghadapinya tuh gimana? Cara membentenginya gimana? Dan yang paling terakhir, sebagai orang tua nih Pak, memposisikan sebagai teman. Karena namanya anak-anak tuh, kalau ngobrol tuh sama teman ya. Iya. Jadi gimana caranya kalau orang tua udah jadi teman, anak tuh kayaknya asik gitu, fun ya Pak ya. ini orang tua nggak bisa gaptek nih, berarti orang tuanya juga mesti ngerti soal ini ya Pak. Ya, as a friend, sebaiknya begitu. Sosial medianya nih. Ada lagi satu, Apalagi bernama bystander. Ini adalah Yang pihak ngeliatin ya Pak ya. yang memperhatikan cyberbullying ini terjadi. Dan membiarkan Pak. Dan membiarkan, Malah itu kadang-kadang salah. seru-seruan. Iya, malah seru-seruan kan. Seru-seruan nih, ada tweet war, tambah rame. Tambah rame. Gitu. Pembiaran inilah yang sebaiknya tidak dilakukan. Bagaimana caranya bystander ini bisa ikut memerangi bullying, baik itu yang tradisional maupun cyber. Pak, Karena- ini PR yes. kita berarti masih banyak ya Pak ya. Maksudnya Bapak juga sebagai pakar IT juga Ya. harus terus mensosialisasikan masalah the do and the don'ts, apa Ya, yang boleh, apa setuju. yang tidak. Apa yang Setuju. kita orang tua juga harus memperhatikan gitu kan. Ya. Bisa disampaikan juga kepada Bapak, kepada teman-teman, kepada anak-anak juga seperti itu ya Pak. Ya, Tapi masalahnya gini nih Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya, undang-undang sudah ada, peraturan sudah ada gitu ya. Ini kita tetap, ini kan juga adalah salah satu sosialisasi kita ya untuk mengingatkan semua bagaimana kita bisa mengatasi bersama-sama tentang cyberbullying ini juga gitu ya Pak. Ya. Nah yang saya mau tanya nih Pak, gimana sih Pak supaya kita nih membiasakan orang-orang itu ada think before text gitu. oh jelas. Mikir dulu nih sebelum diposting, apakah ini menyakiti perasaan orang, apakah ini masuk kategori dalam bully gitu. Gimana ya Pak untuk bisa Ya. membiasakan diri pergi seperti ini? Jadi bagi pelajar yang cerdas berkarakter, ini mereka harus bernalar kritis. Jadi ketika mereka bernalar kritis, mereka pasti think before post. Oke. Jadi think itu hurufnya T, H, I, N, K. Ya betul. T, true.
cek dulu, bener nggak nih? Ya kan? Jadi di dunia internet sebelum kita posting, kita cek bener atau enggak. Itu Pak yang akun alter kayaknya semua bohong deh Pak yang diposting. Nah, Boro-boro mau true Pak, depannya aja udah T-nya udah Namanya salah. alter account. judulnya Iya, aja udah bener, alter proses tuh, siapa Pak. ngomong? Judulnya aja alter. Udah alter Udah account. pasti tidak asli. Tidak, sudah Ya kan? enggak true kan? Jadi nggak tahu deh keteruannya gimana. Kebenarannya tidak dapat dipegang Pak. Ya, jadi di bagian true itu kita harus melihat yang kita posting itu benar atau hoax atau samar-samar ya kan. Iya. Apalagi yang alter-alter sudahlah kita lupakan lah. Katanya. Daripada kita posting, kita tahan diri aja. Oke. Lalu helpful. Bermanfaat nggak posting ini yang akan kita kirim? Kalau nggak bermanfaat, ya ngapain buang-buang jempol, capek, kuota habis, internet, baterai habis ya kan? Nggak usah lah. Lalu inspiring. Alangkah indahnya kalau misalnya kita posting hal-hal yang menginspirasi orang. Misalnya kita cuma bilang, sebarkanlah senyuman. Dengan kita senyum doang, tiba-tiba orang yang kita nggak kenal, dia ikutan senyum, padahal nggak kenal. Karena dia merasakan kebahagiaannya, dapat inspirasinya. Iya. Ya kan? Lalu necessary. Perlu Apakah perlu? nih. Apakah penting? Gitu kan? Penting nggak sih untuk diposting hal ini? Kalau penting, lakukan. Kalau nggak penting, nggak usah deh, besok-besok aja. Itu anak saya suka gitu tuh Pak. Mama Nah. ngapain sih posting-posting lagi masak nggak penting gitu. Waduh. Padahal kan mamanya Karena merasa inspiring ini, kan iya, buat gitu. mamanya ya. Sebenarnya. Kata anak nggak penting nih gitu Pak katanya. Mungkin mamahnya bisa bilang ke anaknya dari sudut pandang lain. Menurut kamu nggak penting, tapi ada orang yang di Zimbabwe Menurut ibu-ibu sana, yang lain penting dia nih buat belum menu tahu makanan. cara masak nasi bagaimana dengan motong bawang dari sudut 45 derajat. Ya kan? Bener, Pak. Itu sangat membantu banget ya kan, tutorial Oke. DIY, do it yourself. Yang Lalu, terakhir, Yang terakhir Kak itu kind. kind. Apakah baik yang kita posting? Ya kan? Kalau misalnya baik, masa kita nggak posting sih? Kan Iya. lebih bagus. Pak, Seperti itu. tadi kan apa yang disampaikan oleh kita, apa yang disampaikan oleh kata-kata kita, apa yang kita ini berpengaruh kepada orang banyak. Ini Iya. mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Suraiman, apa yang disampaikan oleh Pak Samuel, apa yang disampaikan sama Nahata dan juga Mbak Vera ini juga mudah-mudahan bisa diterima dan menjadikan pengaruh yang baik ya buat Amin. sahabat karakter semua ya. Iya. Karena memang apa yang disampaikan ini kadang-kadang kita pernah tahu selewat-selewat, tapi kalau kita bahas dari kembali berulang, mengingatkan kembali dalam Hari Pendidikan Nasional yang sangat penting bagi masa depan generasi penerus bangsa kita dalam pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari pembicaraan kita ini bisa membantu para orang tua ya dalam Amin, mendampingi amin, amin. anak-anak gitu ya. Baik, saya juga ingin menyampaikan bahwa inilah salah satu elemen penting dari profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis. Tadi Bapak tadi sudah sampaikan agar sahabat karakter dapat terhindar dari perundungan dan bersosial media secara bijak. Kalau nggak mau dibully ya jangan ngebully ya kan. Ini dua arah gitu ya. Dan apa yang sudah disampaikan baik dari Mbak Vera, dari Pak Suraiman, dari Pak Samuel, bahkan Nahata juga ini terus mengingatkan kita untuk kita sama-sama bijak dalam bersosial media dan juga untuk mewujudkan generasi cerdas berkarakter di masa datang. Nah, jangan lupa sahabat karakter atau Bapak dan Ibu yang melihat atau mengalami perundungan bisa menghubungi kanal layanan informasi dan pengaduan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, layanan live chat dan kontak center di 177, segala sesuatu yang terkait dengan layanan pendidikan termasuk kekerasan. Dan pada layanan ini masyarakat dapat menyampaikan informasi, pengaduan, berkonsultasi, serta memberikan saran dan masukan dengan nyaman, serta memperoleh kepastian mendapatkan tanggapan yang baik dan profesional. Ini ya. Kemudian bisa juga lewat hotline Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA ya. Sahabat Perempuan dan Anak di call center 129. Oke, merupakan layanan yang diluncurkan oleh Kementerian PPPA bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia untuk memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang diperlakukan khusus, yaitu pelayanan berupa pelayanan pengaduan, pelayanan pengelolaan kasus, pelayanan penjangkauan, pelayanan akses penampungan sementara hingga pelayanan pendampingan korban serta pelayanan mediasi. Oke. Untuk sahabat karakter yang belum follow sosial media Cerdas Berkarakter Kemdikbud ini harus ya, silahkan langsung di follow ya.
Di Instagram ada, TikTok ada, Facebook ada, YouTube ada, website ada, oh, lengkap nih. Coba ini kayak asuhannya Pak Suraiman, Pak, admin Pak. Ya kadang-kadang kalau jam 2-3 pagi saya disuruh ngecek, saya ngikut aja lah. Pak Suraiman nih kayaknya semua nih ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di Instagramnya @cerdasberkarakter.kemendikbud.ri atau TikTok @cerdasberkarakter, Facebook di Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI, YouTube Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI dan juga website cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id. Nah, sudah lengkap ya, semua disampaikan. Silahkan langsung memilih sosial media mana yang dipilih untuk bisa berkonsultasi atau mau curhat, silahkan karena ada Pak Suraiman juga di sana, ada Mbak Vera dan teman-teman yang bisa memberikan konsultasi. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum menutup acara, Mbak Vera silahkan ada yang mau disampaikan. Ya Mbak Maudi, di Hari Pendidikan Nasional ini yuk saatnya kita kembali ya menggiatkan mahasiswa-mahasiswa dan siswa-siswa yang cerdas berkarakter sebagai awal landasan agar mereka punya perilaku yang lebih baik ke depan dan berkembang dengan cara-cara yang lebih baik dari dirinya sendiri. Baik, terima kasih Mbak Vera. Nah, Hatta mungkin mau sampai buat teman-teman. Ya mungkin buat teman-teman yang sedang menonton ini ataupun papa mama, om tante, apa yang diceritakan tadi, it happened today. Dan ayo kita jadikan lingkungan kita saat ini, lingkungan sekolah, lingkungan kerja ataupun sosial media, kita jadikan sebagai lingkungan yang positif dan baik untuk kita ke depannya. Itu aja Amin. buat teman-teman. Silakan Pak Samuel. Ya, bagi saya ke depan mudah-mudahan sistem pendidikan jauh lebih baik untuk menyikapi ya kasus-kasus bullying seperti ini dan juga para orang tua lebih peka Baik. pada anak-anak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Suraiman. Ya, bagi para pelajar yang cerdas berkarakter diharapkan untuk bisa menahan emosinya. Jadi mereka harus bijak bersosial media. Kenali mana teman, mana orang asing, pastikan semuanya aman ketika bersosial media. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi yang sudah disampaikan. Baik, penguatan karakter sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernarasi serta kreatif. 1 jam sudah tidak berasa ya kita ngobrol. Terima kasih atas kesediaannya Mbak Vera, Pak Suraiman, Pak Samuel, Nahata, juga ada Jamaica Cafe. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan topik yang menarik. Dan marilah kita sambut penampilan dari Jamaica Cafe Acapella. Salam pelajar Pancasila cerdas berkarakter. Lama sudah tidak ke ladang. Duri lalalang, lama tak ku pandang, jadi terbayang. Lama tak ku pandang, jadi terbayang. Kalau tidak kelapa muda, kalau suka boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Janganlah ragu dan jangan bimbang, inilah lagu selayang pandang. Janganlah ragu dan jangan bimbang, inilah lagu selayang pandang. Janganlah ragu dan jangan bimbang, inilah lagu selayang pandang. Hey! Hey!
sana.